warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di kelompok TKB TK IT Nur Rahman Delta Mas. Apa kabarmu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, sip ya, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini di hari Kamis KAMIS di tanggal 11 di bulan 11 di tahun 2021 kita belajar bersama kembali di sentra persiapan yang kedua. Nah, ini video untuk teman-teman yang belajar di rumah. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa kita mohon doa kepada Allah biar Allah mudahkan pekerjaan kita. Yuk, silakan duduk rapi. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga dengan doa yang sedang kita pelajari, doa kemudahan pekerjaan. Apakah teman-teman sudah hafal? Yuk kita ucapkan ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan janganlah beri kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga pekerjaan kita hari ini di persiapan 2 Allah lancarkan dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti yang sedang kita bahas adalah tentang pekerjaan. Pekerjaan itu sama seperti profesi ya. Nah, biasanya dari pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan bisa barang, bisa jasa, berupa gaji atau upah ya. Nah, jadi ada berbagai macam pekerjaan yang pastinya teman-teman sudah tahu. Coba kita nyanyikan ya. Oke. Pak dokter mengobati orang sakit, cus cus. Masinis menjalankan kereta api, kucus kucus. Polisi mengamankan lalu lintas di jalan, prit. Pilot mengendarai pesawat terbang, wus wus. Koki memasak makanan di restoran, oseng-oseng. Pedagang menjual dagangannya, laris manis. Petani bekerja mencangkul di sawah, nelayan bekerja cari ikan di laut ya. Jadi dari lagu saja kita bisa belajar nih, ada dokter ya, macam-macam pekerjaan. Ada dokter yaitu yang mengobati orang sakit. Kemudian ada yang menjalankan kereta api, namanya masinis. Kemudian ada polisi, selain mengamankan lalu lintas, dia juga bisa menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan di masyarakat. Kemudian ada pilot. Nah, pilot itu adalah pengendara pesawat terbang. Ada koki yang memasak makanan, yang ahli masak. Ada pedagang, petani, nelayan. Dan hari ini teman-teman akan belajar siapa sih guru? Nah, siapa yang tahu guru? Betul, Bu Seni adalah seorang guru. Guru berarti tugasnya betul mengajarkan ilmu, belajar bersama teman-teman, mengajarkan muridnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekalnya di dunia dan di akhirat tentunya. Mengajar, membimbing, mengarahkan. Jadi mengarahkan ini, misalnya teman-teman ada yang keliru nih belajarnya, Bu Guru mengingatkan. Ada yang belum tahu, dikasih tahu. Itu adalah tugas guru. Nah, kemudian apa sih peralatan yang biasa dibawa oleh Bu Guru? Ada pulpen, ada buku ya. Kemudian ada bisa jadi laptop, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Lalu anak soleh tahu nggak? Kalau Bu Seni sekolah lagi, terus diajar sama seorang guru besar.
Guru yang biasa mengajar seorang mahasiswa. Namanya apa? Ada yang tahu? Betul, dosen. Nah, dosen adalah yang mengajar para mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Yang belajar yang umurnya sesudah lulus SMA. Anak soleh nanti kan TK, SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Jadi mengajar teman kakak-kakak yang sudah kuliah itu namanya dosen. Nah, kemudian yang membuat bentuk bangunan, misalnya anak soleh nih rumahnya mau dibangun seperti apa ya? Kemudian anak soleh konsultasi dengan orang ini nih pekerjanya. Pak, saya mau buat rumahnya itu bertingkat, ini seperti ini, seperti ini. Kemudian orang ini, sang ahli ini, dia menggambar. Nah, dengan tanah yang luasnya seperti ini, selebar ini, nah seperti ini Bu. Aku sudah gambarkan. Siapakah aku? Yang menggambar bentuk bangunan lalu direalisasikan? Arsitek, betul sekali. Arsitek adalah yang merancang bentuk bangunan. Kemudian yang membangun bangunan ini siapa? Tukang bangunan. Nah, jadi teman-teman yang membangun rumah, membangun ruko, membangun sekolah itu adalah tukang bangunan. Yang membentuk, oh seperti ini loh ya, gambarnya bentuknya seperti ini, lebarnya seperti ini adalah arsitek. Tapi yang membuat rumah adalah tukang bangunan. Apa saja sih alat-alatnya? Ada obeng, gergaji, palu, paku, tang dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sudah tahu juga kan, jadinya sudah tahu guru itu tugasnya apa, dosen, kemudian arsitek dan tukang bangunan. Semua pekerjaan adalah amanah dari Allah, betul. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Termasuk anak soleh, amanahnya bekerjaannya adalah jadi pelajar. Pekerjaannya belajar. Jadi harus tanggung jawab saat belajar. Oke? Oke, hari ini kita akan belajar di sentra persiapan. Ada beberapa titik pekerjaan. Yang pertama, yang ini dulu. Melengkapi huruf A sampai Z. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yang ada tulisannya tidak ditulis kembali. Yang belum ada tulisannya ditulis sesuai urutannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, jadi saat anak soleh menyebutkan sambil nyanyi, menyebutkan ini B, berarti ditulisnya B. A, B, C, D. Tulis D. Lalu ini huruf apa ya? Kalau lupa, nyanyi lagi dari depan. A, B, C, D, E, F. Nah, tulis huruf F. Lanjutkan sampai tuntas, sampai huruf Z. Itu pekerjaan yang pertama. Insya Allah anak soleh bisa. Kalau belum bisa, minta tolong, minta bantuan, atau dengarkan video ini lagi ya. Kemudian, nah di sini teman-teman akan mengenal tempat kerja. Di sini ada gambar polisi, perawat, pesulap, koki, dan guru. Siapa yang tahu di antara anak soleh polisi itu kerjanya di mana? Kantor polisi. Kalau perawat, rumah sakit, betul. Kalau pesulap, di sirkus. Ya, sirkus pesulap. Ada badut juga di sana. Kemudian ada koki. Koki kerjanya di restoran atau rumah makan. Kemudian guru di sekolah. Nah, di sini ada gambar tempat-tempatnya. Ini adalah sekolah nih, yang ada benderanya adalah tempat gedung sekolah. Siapa yang bekerja di tempat sekolah? Guru. Kemudian di sini ada restoran. Siapa yang bekerja di restoran? Koki, betul. Kalau ada tanda plus, tanda tambah ini berarti rumah sakit. Siapa yang bekerja di rumah sakit? Bisa dokter, bisa perawat atau suster ya. Kemudian di sini ada kantor polisi. Nah, berarti yang bekerja adalah
polisi. Kalau polisi wanita namanya polwan. Nah, kemudian di bawah ada sirkus, ya, tempat beratraksi pesulap, ya. Jadi di sini adalah pekerjanya pesulap. Nah, tugas anak soleh adalah menarik garis dari pekerja menuju ke tempat kerjanya. Bisa dipahami? Ya, jadi anak soleh pahami ini gambar apa ya, lalu ditarik garis ke tempat kerjanya. Itu adalah pekerjaan yang kedua. Nah, lalu ada pekerjaan ketiga. Anak soleh akan belajar mengetahui cara mengukur suatu benda dengan alat tidak baku. Biasanya teman-teman mengukurnya bisa menggunakan penggaris, lalu alat ukur yang lain, timbangan, dan lain sebagainya. Itu adalah alat baku, alat ukur yang baku. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal alat ukur tidak baku. Anak soleh bisa menggunakan jengkal, ini namanya jengkal. Kalau dari ujung kelingking sampai ujung jempol ini dibuka, ini namanya jengkal. Kemudian kalau ditutup ini kepal, ya. Berapa kepal atau berapa depak, ya. 1, 2, 3 gitu, ya. Atau bisa anak soleh juga menggunakan, Bu Saini aku mau menggunakan pulpen. Boleh mengukurnya pakai pulpen. Nah, atau Bu Saini aku adanya tempat pensil. Boleh nggak pakai tempat pensil? Boleh. Temukan benda-benda yang bisa kamu gunakan untuk mengukur benda yang akan kamu ukur. Nah, Bu Saini akan kasih contoh. Bu Saini akan mengukur meja, panjang meja. Bu Saini akan menggunakan buku. Bu Saini punya buku. Pakai buku deh Bu Saininya. Nah, Bu Saini punya buku. Akan mengukur dari ujung meja sampai ke ujung meja satunya. Ya. Perhatikan baik-baik caranya. Kita paskan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, tadi anak soleh mengukur, Bu Saini mengukur panjang meja. Nah, di sini tugasnya anak soleh adalah menulis 1. Yang benda apa yang kamu ukur tadi? Meja. Bu Saini tulis meja. Lalu berapa tadi? Berapa tadi? Kamu ingat? 5,5. Setengahnya karena tadi yang 6 tidak full, ya. Kalau 5,5 tulis angkanya 5,5. Setengahnya kita ibaratkan angka 5. 5,5. Lalu Bu Saini juga akan mengukur lebar meja. Tulis lagi di sini. Meja misalnya. Tetapi Bu Saini akan menggunakan jengkal. Nah, contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ada 3 jengkal. Kita tulis angka 3. Nah, jadi teman-teman, itu cara mengukur benda dengan alat tidak baku. Teman-teman silahkan mau menggunakan benda apa dan benda apa yang akan diukur. Bisa jengkal, depak, atau benda-benda yang anak soleh ingin buat alat ukurnya. Oke teman-teman, insya Allah anak soleh paham ya. Segera tuntaskan, karena Bu Saini percaya anak soleh sudah paham dan mampu melakukan. Apalagi tadi sudah berdoa. Semoga Allah mudahkan. Kalau sudah selesai baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah atas karunia Allah dan niatkan pekerjaan kita juga karena Allah. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah selesai, rapikan alat tulismu. Hasil kerjaan juga disimpan. Lalu
Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan dengarkan kata ayah dan bunda. Kamu pasti bisa karena Bu Seni percaya bahwa kamu bisa, begitu juga ayah dan bunda. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selamat bekerja.